Hai anak-anak, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, Miss akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, pentingnya mengetahui pertempuran-pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua itu memahami kalimat efektif, dan yang ketiga ciri khusus hewan. Nah, baik, kita ke muatan IPS ya. Nah, pada buku modul kalian halaman 22 ya dijelaskan pertempuran di Surabaya. Nah, sedikit Miss jelaskan ya tentang pertempuran di Surabaya. Surabaya merupakan kota pahlawan ya. Surabaya menjadi ajang pertempuran yang paling hebat selama revolusi mempertahankan kemerdekaan. Kemudian peristiwa di Surabaya tepatnya tanggal 25 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi. Nah, dalam pertempuran itu sehingga Malabi itu tewas. Nah, kemudian tepatnya pada tanggal 10 November 1945 pasukan Inggris mengerahkan pasukan infanteri dengan senjata-senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut maupun udara. Nah, rakyat Surabaya itu tidak takut ya, dan tidak dengan gempuran sekutunya yang dipimpin pada saat itu ya Bung Tomo selaku memimpin rakyat dengan berpidato membangkitkan semangat lewat radio. Nah, akibat pertempuran itu ya banyak rakyat Surabaya gugur. Nah, dari cerita pertempuran di Surabaya itu bisa kalian melatihan soal ya pada halaman 22. Bisa kalian jawab dari 5 pertanyaan tersebut. Nah, baik anak-anak, kita kembali ke muatan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memahami kalimat efektif ya. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Nah, unsur-unsur kalimat efektif adalah yang pertama itu ada memiliki unsur-unsur kalimat ya, minimal subjek dan predikat. Kemudian yang kedua ada memperhatikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga menggunakan pilihan kata yang tepat, dan yang keempat memiliki kehematan kata. Nah, baik, kita ke muatan IPA. Nah, pada muatan IPA kita akan belajar ciri-ciri khusus hewan ya. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama ciri khusus kelelawar. Nah, ciri khususnya ya, yang pertama itu sebagai hewan nokturnal, di mana hewan nokturnal itu merupakan hewan yang hidup di malam hari ya. Kegiatan malam harinya itu dia mencari makan ya. Siangnya dipakai tidur ya, karena beda dengan hewan lain ya. Kemudian yang kedua itu ada sistem ekolokasi ya. Sistem ekolokasi ini merupakan suatu sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Nah, yang ketiga itu ada kaki sayap yang lentur dan tipis serta kaki cakar yang kuat. Nah, kemudian ada lagi kelelawar itu berhidupnya di langit gua dan cabang pohon yang tinggi. Yang kedua ada binatang cicak ya. Adapun ciri khusus cicak ya, yang pertama itu cicak dapat merayap di dinding ya, karena dia memiliki struktur kaki yang khusus ya. Kemudian cicak memiliki lidah yang lengket ya, yang fungsinya untuk menangkap mangsa. Yang ketiga itu ada cicak itu dapat melakukan autotomi untuk melindungi dirinya. Ya, autotomi itu adalah peristiwa pemutusan bagian ekor cicak guna mengelabui musuh ketika merasa terancam. Yang ketiga ada binatang unta ya. Adapun ciri khusus dari unta ya. Yang pertama itu unta memiliki punuk. Unta dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena memiliki klep punuk ya. Nah, punuk ini merupakan bagian punggung unta yang menyimpan banyak cadangan makanan berupa lemak. Kemudian ada yang kedua itu ada memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Ya, bulu mata yang panjang dan hidung yang menutup mencegah kemasukan debu atau pasir yang berterbangan. Kemudian yang ketiga ada unta juga memiliki kaki panjang dengan telapak yang lebar dan tebal.
Nah, gunanya untuk melindungi badan unta dan pantulan panas padang pasir. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.